Bab 4. Jatuh di tempat tidur dari ketinggian sekitar 30 cm dan membuat suara tumpul, Mitsuha membeku sejenak. Dia segera memperhatikan di mana itu. Dia tidak berada di tempat tidur yang dia kenal, tetapi di tempat tidur kakak laki-lakinya Takeshi dan di kamarnya. Segera setelah aku mulai memikirkan mengapa aku berada di kamar saudara laki-laki aku dan bukan kamar aku sendiri, tubuh aku bergerak dengan sendirinya. Aku tahu kamar saudara aku dengan baik. Tubuh aku secara otomatis membuka laci kedua di atas meja dan memasukkan tangan aku ke dalam. Hah? Apa? Ini, Oni-chan, tunggu, bagaimana dengan serigala? Mimpi? Bagaimana dengan Colette-chan? Apa yang disebut teman Mitsuha sebagai refleks tulang belakang Mitsuha diaktifkan. Ketika hanya ada sedikit waktu untuk berpikir dan bahkan sedikit membuang waktu berakibat fatal, tubuh Mitsuha langsung bertindak mengikuti jawaban terbaik sementara sebelumnya. Pemikiran normal tidak dapat mengikuti dan perlu mengejar ketinggalan setelahnya. Sepatuku masih dipakai. Ada daun di pakaianku. Tubuhku lusuh, itu bukan mimpi? Kalau begitu, Colette-chan. Dia mengeluarkan dari laci sebuah tas nilon kecil dengan banyak butiran abu-abu kecil di dalamnya. Mitsuha merobek tas dan menuangkan butiran kasar kecil ke dalam saku kanannya. Ada banyak sehingga bersama-sama mereka cukup berat meskipun butirannya kecil. Selanjutnya, dia mengambil sesuatu dari rak kecil di rak buku besar yang memenuhi seluruh dinding ruangan dan memasukkannya ke sabuk sambil memegang celananya. Falcon. Katapel. Juga disebut pachinko di Jepang. Namun, memiliki kekuatan pistol kecil kaliber 22 jika disalahgunakan, pisahkan dari mainan anak-anak. Mitsuha menerima ceramah dari kakaknya dan harus menggunakannya beberapa kali. Selanjutnya, Mitsuha membuka kotak kaca, mengambil sepotong logam yang indah dan memasukkannya ke dalam saku kanan seperti butiran abu-abu. Gerber Folding Sportsman. Di negara tertentu, dikatakan bahwa sang ayah akan memberikan pisau lipat kepada seorang anak laki-laki ketika dia berumur 10 tahun. Bentuk yang elegan, kilauan metalik yang indah, dan kehadiran yang kuat yang hanya dapat dibandingkan dengan ornamen pada benda praktis. Atau lebih Takeshi memberikan pidato tentang, singkatnya itu pisau lipat. Catatan Ten, Mitsuha adalah imouto pengertian yang mendengarkan Oni-chan Chuni. Mitsuha berlari menuruni tangga menuju dapur. Menarik pegangan wastafel dan mengambil pisau. Ini adalah pemahat, deba BCH. Pisau panjang tipis, sashimi BCH, lebih tajam dan lebih panjang, tetapi kemungkinan besar tidak akan bisa menembus bulu dan patah. Pada catatan itu, seorang pemahat, deba BCH, memiliki kekuatan keamanan. Untuk keamanan, aku membungkus bagian pisau dengan handuk dan menyelipkannya di sabuk. Selanjutnya, dia mengambil handuk dapur dan menyebarkannya sekitar 1 meter, melipatnya menjadi 2 dan meletakkannya di lantai. Dia kemudian mengambil dari rak ukuran bisnis lada dan lada shichimi dan bubuk merica hok dan membuang semuanya dan kemudian menggulung handuk dan memasukkannya ke saku kirinya. Kenapa aku di sini? Tidak, sebelumnya aku harus membantu Colette-chan. Tapi bagaimana? Oh, jika aku benar di tempat yang kuinginkan maka itu bukan kebetulan tapi atas kemauanku sendiri? Lalu bisakah aku kembali kemana Colette-chan adalah? Kalau begitu aku harus menemukan sesuatu yang bisa menangani serigala. Sayang sekali, bagian itu sudah berakhir. Mitsuha menyadari bahwa persiapan terbaik yang bisa dia pikirkan telah diambil. Dia menyadari bahwa tindakan sementara itu benar dan pikirannya selaras dengan saat ini. Mitsuha menamakan proses ini, persetujuan. Dapatkah aku benar-benar kembali? Tidak, haruskah aku? Apa yang bisa aku lakukan tentang binatang buas dengan semua ini? Aku mungkin benar-benar mati kali ini. Meskipun akhirnya aku kembali dengan selamat ke Jepang. Mengapa aku harus pergi? Untuk alasan apa? Saat itulah dia memikirkannya. Apa yang akan saudaraku, Takeshi katakan pada saat seperti ini? Pada saat aku menyadari itu tidak baik, itu sudah terlambat, dan suara serta kata-katanya mengalir ke dalam pikiran aku. Hah? Apakah kamu membutuhkan alasan untuk membantu seorang gadis cantik?
Iya, aku mengerti, aku berisik, merepotkan. Dan Oni-chan tercinta. Gon. Aku menabrak dahi aku ke pohon besar. Sial. Aku melihat sekeliling, tetapi aku tidak dapat menemukan serigala. Apakah itu kembali ke sana? Mitsuha bergegas kembali ke pohon tempat dia menyuruh Colette memanjat. Tidak ada angin. Waspadai suaranya, dengan hati-hati tetapi cepat. Tidak apa-apa, mereka seharusnya tidak bisa memanjat pohon. Meskipun butuh waktu lebih lama daripada melarikan diri dengan kecepatan penuh sebelumnya, itu bukanlah jarak yang terlalu jauh jadi dia dengan cepat sampai di pohon. Mengintip dari bawah naungan pohon lain, 4 serigala sedang menggonggong di atas pohon. Baiklah, masih oke. Mitsuha mengeluarkan pisau lipat dari saku kanannya dan dengan hati-hati agar tidak melukai tubuhnya letakkan pisau di ikat pinggangnya. Kemudian setelah menarik ketapel dari ikat pinggangnya dan memegang di tangan kirinya dan mengambil sebutir kecil dari saku di tangan kanannya. Pelet, amunisi baja. Timbal adalah amunisi ketapel arus utama. Dikatakan dengan harga rendah, berat dan bertenaga, mudah diproses, memberikan lebih banyak energi kinetik ke target lunak sulit yang memantulkannya, DLL. Tapi ini terbuat dari baja. Lebih fokus pada daya tembus, itu adalah amunisi pertarungan langsung. Atau begitulah Takeshi memberikan pidato tentang, meskipun pelet timah telah disiapkan juga, kali ini dia memutuskan untuk mengikuti saran Takeshi sambil berpikir tentang menusuk bulunya yang tebal. Dia mengapit pelet, lalu menjulurkan tangan kiri dan menarik tangan kanan sampai mencapai bahunya. Jika ditanya mengapa bagaimana Mitsuha yang lemah dapat menarik kembali karet yang kuat sejauh ini, itu hanya karena tubuh Mitsuha kecil dan lengannya pendek sehingga ketika dia biasanya menarik kembali, panjang karet tersebut jauh lebih pendek dibandingkan dengan Takeshi. Tentu saja, daya juga akan turun. Melawan binatang dewasa, tidak masalah jika ia menembus bulu jika tidak mencapai titik vital. Dia hanya bisa berharap pertahanan serigala rendah. Ada pistol busur di kamar Takeshi, tapi aku menyerah karena aku belum pernah menggunakannya dan kemungkinan besar aku tidak akan bisa mengisi ronde berikutnya tepat waktu. Bahkan sebagai seseorang dengan refleks tulang belakang. Mungkin. Bidik dengan hati-hati. Aku ingin, tapi lenganku gemetar jadi aku cepat-cepat menembak. Bersama dengan suara kecil, pisyun, pelet baja itu mengarah ke target dengan kecepatan tinggi. Gian. Seekor serigala jatuh dengan teriakan sedih. Oh, apakah itu mengenai kepala? Apakah memukul kepala yang tidak dilindungi otot efektif? Apakah itu menembus tengkorak atau hanya menyebabkan gegar otak? Tapi sebenarnya, aku membidik induknya, bukan anak itu. Karena itu adalah musuh terkuat, bahkan jika tidak bisa mengalahkannya, aku ingin memberinya beberapa kerusakan dengan serangan pertama. Nah, jika seseorang dikalahkan itu bagus. Jauh lebih baik daripada melewatkannya. Induk serigala yang tidak tahu apa yang menyebabkan anaknya jatuh bingung dan berputar mengelilingi anaknya yang lain. Belum, giliranku masih. Aku dengan hati-hati menarik kembali dan menembakkan peluru kedua. Bashi. Tembakan kedua juga mengenai tapi di sekitar paha kanan induknya. Tampaknya itu adalah tempat yang paling tidak merusak. Dan tentu saja, ia menemukan aku dari serangan itu. Ini melotot ke arah aku. Induk, mungkin seorang ibu, 2 anaknya yang memperhatikan tatapan induk serigala melompat keluar dari belakang dan berlari ke sini. Induk serigala bertindak bingung sejenak, tapi mungkin memutuskan untuk menyerahkannya pada anaknya, dia tidak bergerak. Mungkin karena mengira aku adalah anak tak berdaya yang sama dari sebelumnya. Aku buru-buru meluncurkan yang ketiga, tetapi gagal. Aku kira itu tidak akan berjalan dengan baik. Tembakan keempat. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk menggunakan katapel. Bidikan berikutnya tidak akan tepat waktu. Meskipun aku terganggu, karena semakin dekat kemungkinan memukul meningkat. Dan juga kekuatannya. Bashi. 1 jatuh. Sepertinya itu mengenai tenggorokan. Tenggorokan adalah salah satu titik kunci dengan sedikit perlindungan. Beruntung.
Mungkin dia tidak menyadari bahwa saudara kandungnya telah keluar, tetapi serigala terakhir melompat. Saat itu Mitsuha sudah membuang ketapelnya, menggenggam parang yang ditinggalkannya diikat pinggangnya, dan melepaskan handuk yang melilit bilahnya. Memotong. Tidak sulit bagi Mitsuha yang diberkati dengan penglihatan kinetik dan refleks untuk menghindari serigala yang tidak berpengalaman yang melompat tanpa trik apapun secara langsung selama dia memperhatikan. Pada saat yang sama seperti yang aku hindari, pisau itu dengan kasar robek di leher dan yang terakhir juga jatuh ke tanah. Woen! Raungan meludah darah menyebar ke seluruh hutan. Anak-anaknya, ketiga anaknya yang berharga dibawa turun. Bahkan jika mereka masih hidup, luka serius di alam yang keras menjanjikan kematian tidak jauh dari itu. Anak-anaknya yang berharga. Anak-anak jantan yang kuat, galak, dan terhormat. Dia dengan putus asa membesarkan mereka sejauh ini dan mereka akan menjadi mandiri setelah beberapa waktu. Selain itu, untuk mangsa yang digunakan untuk latihan tanpa paku, taring, atau bulu. Benci hati-hati kili. Induk serigala bergegas menuju Mitsuha. Itu datang. Aku telah diselamatkan oleh keberuntungan sejauh ini tetapi meskipun hanya ada satu yang tersisa, itu adalah serigala induk terkuat. Jika itu adalah anak kecil tanpa pengalaman, aku mungkin entah bagaimana bisa mengaturnya, tetapi untuk trik murah yang satu ini mungkin tidak berhasil. Tapi sayangnya, aku juga belum berpengalaman. Hanya itu saja, sayangnya. Jaraknya cepat ditutup. Mitsuha menggenggam pandai dengan tangan kanannya dan memasukkan tangan kirinya ke dalam saku pakaiannya. 15 meter, 10 meter. Saat sudah mencapai 5 meter, tangan kiri Mitsuha diayunkan dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia melompat sekuat tenaga ke kanan. Wah! Tangisan merobek tenggorokan yang mengerikan. Induk serigala berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Banyak merica dan bubuk cabai beterbangan. Ini mungkin cukup parah untuk mata, tenggorokan, dan hidung hewan liar yang sensitif. Mitsuha sendiri juga terpengaruh dan air matanya tidak berhenti. Tidak ada peluang untuk menang ketika kebingungan mereda. Menahan rasa sakit di mata, hidung, dan tenggorokannya, dengan air mata yang menetes dan hidung berair, Mitsuha mengayunkan parangnya dan memukul serigala. Namun serigala tetaplah binatang buas, bahkan dalam situasi dengan hidung dan mata yang sebagian besar tidak efektif dan tidak dapat dibuka, ia bukanlah organisme lemah yang akan tertinggal dari mangsanya. Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mendekati dengan buruk akan diakhiri dengan satu tebasan dari cakar dan gigitan dari taring. Namun, seiring berjalannya waktu, keuntungan sementara akan hilang. Tidak ada cara yang aman untuk mendekatinya. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat seperti itu? Ah, tidak, aku sudah berpikir. Itu tidak bagus. Aku sudah memikirkannya. Apa yang akan saudara lakukan? Dan itu mengalir ke otaknya, baris yang Mitsuha harapkan kakaknya katakan seri, mengalir ke dalam pikirannya. Seperti biasa. Apa yang penting? Ini adalah ketabahan yang mendukung ego dan perilaku yang ganas. Tahukah kamu? Mereka mengatakan mulut serigala tidak akan menutup ketika ada sesuatu yang didorong ke belakang. Tidak, bahkan jika kamu mengajari aku hal seperti itu kapan itu akan berguna, atau begitulah yang aku pikirkan sampai sekarang. Jika kamu berbohong, tanggung jawab. Kompensasi akan menjadi satu tangan. Tunggu, apa yang aku bicarakan? Jadi bagaimana jika kamu kehilangan lengan kamu? Taruh pistol di atasnya. Jika tidak ada senjata psiko, pilih senapan mesin. Apakah kamu tidak tahu judul yang tidak jelas dengan senjata gangster atau gadis mesin satu tangan? Ah, Oni-chan di kepalaku dalam kondisi prima. Saudaraku akan menyiksaku bahkan dalam kematian. Untuk saat ini, aku mencoba mendorong. Tidak, ini bukan untuk yang ada di kepalaku, ini untuk serigala. Menggunakan bukaan yang dibuat saat ia mengusap matanya dengan lengan untuk berada di belakangnya. Ia memperhatikan sepanjang jalan dan memamerkan taringnya, tapi entah bagaimana aku berhasil menghindarinya dengan mengayunkan parang ke sekelilingnya lalu menempel pada tubuhnya.
Aku memeluk di sisi belakangnya sehingga tidak bisa menggigitku. Dalam posisi ini, ia tidak dapat menyerang dengan anggota tubuhnya dan tidak dapat menjangkau dengan gigitannya karena lehernya tidak dapat berputar sejauh itu. Apa, jangkauannya, rentang gerak leher serigala terlalu lebar? Aku dipaksa bertaruh tanpa jaminan nyata. Aku menarik lengan kiriku dan memasukkannya ke mulut serigala. Lebih dalam, lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh. Gue. Serigala sedang muntah. Mitsuha mengalami luka parah di lengan kirinya akibat taringnya. Serigala menempel pada manusia dan manusia yang terikat. Tapi pertarungan dimulai sekarang. Mitsuha dalam proses menempel pada serigala itu telah membuat parangnya terlempar sebelum dia menyadarinya. Namun, Mitsuha masih memiliki senjata yang secara ajaib tidak hilang dari perkelahian tersebut. Senjata indah yang sangat dibanggakan oleh kakaknya itu kini telah menjadi peninggalan. Gerber, lipat, olahragawan. Dengan tangan kanannya, dia mengambil pisau lipat yang tergantung di ikat pinggang dan mengeluarkannya. Alasan aku menangis adalah karena aku merasa kakak aku akan senang jika aku melakukannya. Tusuk, 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 tusuk. Gaya inferior pada ujung tombak pendek. Meskipun tidak menusuk terlalu dalam, pedang yang sangat bagus akan tetap menembus bulu yang tebal dan kuat dan terus memberikan kerusakan. Mitsuha sudah lama melampaui batasnya. Di luar keadaan tinggi, kesadarannya sudah hampir hilang. Mungkin karena katup pengaman otaknya hilang, kaki yang menempel pada serigala itu semakin erat seperti catok. Dan lengan kiri yang dimasukkan ke dalam mulut serigala memperbaiki tubuh Mitsuha di tempatnya. Tusukan-tusukan lenganku sakit, tusukan tanganku terasa, tusukan berat, tusukan itu gelap. Kapan itu menjadi malam? Tusuk Oni-chan, di mana kau tusuk. Meski serigala mengamuk, dia tidak bisa melepaskan Mitsuha yang menempel dengan kedua kaki dan lengan kirinya. Tubuh Mitsuha yang mungil dan ringan beruntung. Ia tidak bisa bernapas dengan baik karena lengan didorong jauh ke dalam dari mulut. Kekuatan tidak datang. Aku merasa ada sesuatu yang penting keluar dari tubuh aku. Apa ini melekat padaku? Mangsanya? Salah. Bukan itu. Mengerikan. Mengerikan. Apa ini? Apa ini? Tidak. Bantu aku, tolong. Tak lama kemudian tidak ada suara, tidak ada yang bergerak. Tidak, kedua anak binatang itu bergerak sedikit, tapi tidak ada yang bisa bergerak dengan baik. Setelah beberapa saat, seorang gadis kecil turun dari pohon dengan suara serat. Gadis itu melihat sekeliling dengan ketakutan dan mendekati bongkahan itu sedikit menjauh, melihat ke arah mereka, dia berteriak kecil. Tetapi alih-alih melarikan diri, dia mengkonfirmasi situasinya dan memiliki wajah lega. Setelah itu dia membunuh dua binatang yang mengingatkan yang masih bernapas dengan pisau dapur di dekatnya seperti pisau dan bergegas ke desa dengan tergesa-gesa. Seperti yang diharapkan dari Colette, berhati-hati dan tanpa belas kasihan.